Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Heni selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Baru. Ya, selamat siang Pak Samroji. Mohon maaf hari ini kedatangan saya yaitu berkaitan dengan tugas JGP yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan kepemimpinan. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira untuk saya nanti berwawancara dengan panjenengan? Silakan monggo. Nah, kasus yang dihadapi Ibu Heni itu kaitannya tentang kedisiplinan siswa, yaitu masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan itu orang tua tidak mendukung. Sebagian besar orang tua itu meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota atau mungkin pagi-pagi sudah ke sawah, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, tetapi namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nah, di sini selama ini Bu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Dari kasus yang ada tadi nggih, itu kan kita dapat membedakan jadi dua, yaitu antara dilema etika antara benar dan benar, kemudian ada yang bujukan moral yaitu berdasarkan benar dan salah. Nah, terus Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar itu didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan juga memikirkan dampak jangka panjang maupun jangka pendeknya. Ya. Untuk kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang saya ambil dalam pengambilan keputusan itu, yang selama ini saya lakukan itu dengan melakukan analisa kasus. Pertama menganalisa kasusnya dulu, kemudian melihat siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tadi, kemudian nilai apa saja yang bertentangan, dan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salahnya. Selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu mungkin bisa diceritakan, Bu? Mungkin mengenai bahwa nilai-nilai yang sering bertentangan gitu. Kita harus mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu apa gitu. Kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi tersebut. Setelah itu kita kumpulkan fakta yang relevan tentunya nggih dalam situasi ini tadi. Kemudian melakukan pengujian benar atau salah. Nah, pasti dalam pengambilan keputusan itu terdapat mungkin beberapa tantangan. Mungkin bisa diceritakan berkenaan dengan tantangan yang diambil oleh Ibu dalam kasus dilema etika. Kalau mengenai tantangan yang sering kita hadapi itu dalam mempertimbangkan segala dampak yang kemungkinan akan terjadi nggih. Kita harus berpikir matang dan jangan sampai hanya menuruti emosi kita saja. Jangan terpengaruh oleh orang lain juga. Kemudian kita harus menentukan yang utama itu nilai-nilai kebenarannya. Terus kemudian dalam penyelesaian kasus itu pasti ada beberapa prosedur dalam pengambilan keputusan. Ini bisa diceritakan Ibu prosedurnya? Ya, dalam penyelesaian kasus dilema etika ya, tentunya kita mencari yang ringan-ringan dulu. Kemudian secara langsung akan kita selesaikan saat itu juga. Lalu untuk kasus yang lebih berat, mungkin kita harus menentukan jadwal untuk penyelesaiannya, karena memang butuh pertimbangan dari beberapa pihak mungkin yang terlibat di dalam permasalahan tadi. Terus kemudian dari faktor-faktor tersebut pasti ada peran-peran orang tertentu, mungkin spesial di pemikiran Anda untuk mempengaruhi tersebut, apa itu? Mungkin ada hal-hal faktor
yang mendukung dari keputusan itu? Kalau saya Mungkin di sini ada iya, yang sudah CGP kebetulan mungkin. kan di sini juga sudah ada Pak Guru yang Oh, sudah guru tidak? iya, Sudah. Mungkin panjenengan sudah dari alumni Iya. guru ya. Biasanya kita minta pertimbangan, saya Oh, biasanya seperti itu. sharing, bisa sharing bagaimana wawasan beliau mengenai permasalahan yang kita Iya, hadapi di sekolah. Nah kemudian hal-hal apa saja dalam pembelajaran yang ingin Anda sampaikan atau mungkin dari petik pengalaman Anda dalam pengambilan dilema etika selama ini? Pengambilan keputusan yang dilakukan itu dengan pertimbangan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian menggunakan langkah-langkah yang sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara Oh, gitu. iya. Kita sebagai dunia pendidikan kan tokoh yang kita anut itu kan Ki Hajar Dewantara. Murid akan merasakan bagaimana kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melakukan prosedur pembelajaran atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga dari refleksi ini bisa mengambil pembelajaran bagi panjenengan dan juga bagi saya khususnya calon CGP, kemudian nanti bisa didiseminasikan kepada teman sejawat lainnya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.